Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Hasanah, para ikhwan dan para akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, sambil menunggu waktu berbuka puasa Arafah, kita akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan hari Arafah dan hari penyembelihan atau hari An-Nahar. Para jamaah rahimakumullahu jami'a, kami ingatkan bahwasanya kita masih berada pada hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat agung, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, "Wal fajri walayalin ashr," demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kata para ulama, yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan penafsiran ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala sangat senang, Allah Subhanahu wa taala sangat suka apabila pada hari-hari yang mulia ini kita hidupkan, kita warnai dengan beramal soleh. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Bagaimana dengan berjihad di jalan Allah? Berjihad di jalan Allah pada hari-hari yang lain dengan beramal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih utama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jihad di jalan Allah, maksudnya beramal soleh pada hari-hari yang mulia ini lebih utama, lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar, ini keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat mulia, beramal soleh pada hari-hari yang mulia ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, alias dia gugur di jalan Allah. Inilah yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat utama. Kemudian pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada 2 hari yang sangat agung, 2 hari yang sangat istimewa, yaitu hari Arafah dan hari Nahar, hari penyembelihan. Kita akan bahas yang pertama, keutamaan hari Arafah atau keistimewaan hari Arafah. Di antara keistimewaan hari Arafah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya pada hari Arafah. Dari Thariq bin Syihab, qalatil yahudu li Umar,
Dari Thariq bin Syihab dia berkata, orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, "Innakum taqra'una ayatan law nazalat fina lattakhadna 'idan." Wahai Umar, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat yang seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari Id, sebagai hari raya. Faqala Umar, inni la a'lamu haitsu unzilat wa aina unzilat wa aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya saya betul-betul tahu kapan ayat itu diturunkan, di mana ayat itu diturunkan, dan di mana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu diturunkan. Kata Umar, ayat itu diturunkan di Arafah, pada hari Arafah. Kemudian qala Sufyan, wa asyukku kana yaumul jum'ah am la. Kata Sufyan, saya agak ragu apakah hari itu hari Jumat atau bukan. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, menyempurnakan nikmat-nikmatnya pada hari Arafah. Sehingga kita tidak membutuhkan lagi tambahan. Kita tidak membutuhkan lagi pengurangan. Agama telah sempurna. Apa-apa yang menjadi ajaran agama pada saat itu, maka itu adalah ajaran agama pada saat ini. Dan apa-apa yang bukan ajaran agama pada saat itu, maka bukan ajaran agama pada saat ini. Agama telah sempurna. Kemudian keutamaan yang lain, annahu yaumu id, hari Arafah adalah hari Id. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah dan hari An-Nahar, hari penyembelihan, serta hari-hari tasyrik, ini adalah hari rayanya orang-orang Islam, yaitu hari makan dan minum. Hari makan dan minum, hari Arafah, hari Id dan ayyamu tasyrik, ini adalah hari makan dan minum. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, khususnya pada hari Arafah, ini adalah hari makan dan minum bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Bagi orang-orang yang wukuf di Arafah, tidak boleh bagi mereka berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika para sahabat mereka berselisih, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, di Arafah, berpuasa atau tidak berpuasa. Lalu didatangkan kepada beliau secangkir gelas, secangkir air. Kemudian Rasulullah meminumnya ketika beliau sedang berada di Arafah. Para jamaah haji yang wukuf di Arafah tidak boleh berpuasa pada hari Arafah. Di antara hikmahnya, para ulama menjelaskan bahwasanya supaya mereka kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang tidak wukuf di Arafah, disyariatkan bagi kita untuk berpuasa pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pernah ditanya tentang puasa Arafah. Kemudian beliau bersabda, yukaffir sanah madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang tersisa atau setahun yang akan datang. 2 tahun dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa Arafah.
Kemudian keutamaan yang lain, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Hari Arafah ini adalah hari pengampunan dosa-dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa hambanya pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang pada saat itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Allah ampuni. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan penduduk langit. Allah banggakan mereka. Fayaqulu lahum unzuru ila ibadi ja'uni syu'san gubra. Kata Allah kepada penduduk langit, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku. Mereka datang kepadaku dalam kondisi berambut kusut, dalam kondisi penuh debu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saya jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya saya telah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Qala Ibnu Abdul Bar wa huwa yadullu ala annahum maghfurun lahum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yubahi bi ahli al-khotoya wadz-dzunub. Karena Allah tidak mungkin membanggakan orang-orang yang mempunyai dosa dan kesalahan. Illa ba'da taubati wal ghufran, kecuali setelah mereka bertobat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang wukuf di Arafah dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang tidak wukuf di Arafah? Apakah kita bisa mendapatkan ampunan Allah pada hari yang mulia ini, pada hari Arafah? Kata para ulama, ampunan Allah berikan kepada siapa saja, baik orang-orang yang melaksanakan haji maupun orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kita pun bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya kita melaksanakan amal soleh pada hari Arafah. Di antara amal soleh yang sangat ditekankan agar kita lakukan adalah puasa Arafah. Tadi kamu sudah sampaikan, puasa Arafah yukaffir as-sanah madiyah wal baqiyah, bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Walhasil kita pun bisa mendapatkan pengampunan dosa pada hari Arafah apabila kita memanfaatkan hari Arafah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari yang mulia ini, hari Arafah, kita diperintahkan untuk hifzul jawarih anil muharramat, menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa pada hari Arafah, hari yang sangat utama, hari yang sangat mulia. Barang siapa yang berbuat dosa pada hari yang mulia ini, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ulang, kami tegaskan lagi, barang siapa yang berbuat dosa pada hari yang mulia ini, khususnya hari Arafah, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya firman Allah surat At-Taubah ayat 38, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum." Di antara bulan-bulan Allah yang haram ada 4 bulan. Bulan yang haram. Bulan apa saja? 1, Zulqa'dah. 2 apa? Zulhijjah. 3 Muharram. 4 Rajab. Ini bulan-bulan Allah yang haram. Apa maksudnya bulan-bulan Allah yang haram? Bulan-bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat dihormati oleh Allah. Amal soleh yang dilakukan pada 4 bulan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang dilakukan pada 4 bulan ini, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Bisa dilihat dalam kitab tafsir At-Tabari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dosa yang dilakukan pada 4 bulan ini, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwan. Jangan sampai berbuat dosa. Kemudian ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dan sanad hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal yaum man salaka aw man malaka fihi sam'ahu wa basarahu ghufira lahu." Sesungguhnya hari ini, hari Arafah, barang siapa yang bisa menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, ghufira lahu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya pada hari ini, hari Arafah, dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Apa hikmahnya? Dihususkan hari ini untuk menjaga anggota tubuh, padahal sebenarnya kita diperintahkan menjaga anggota tubuh pada setiap bulan, setiap hari kita harus jaga anggota tubuh kita dari berbuat hal-hal yang diharamkan. Ini diperintahkan sepanjang waktu. Kenapa dihususkan di sini hari Arafah? Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kata para ulama, anna hifza al-jawari fihi hifzun lisyami as-saimi wa hajjil haji. Adapun hikmah, dianjurkan, diperintahkan menjaga anggota tubuh pada hari Arafah adalah supaya bisa menjaga puasa orang yang berpuasa dan bisa menjaga ibadah haji orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini hikmahnya. Hari ini kita puasa. Hari ini kita puasa. Kalau kita jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka puasa kita akan sempurna. Puasa kita akan sempurna. Karena puasa yang sesungguhnya bukan puasa dari makan dan minum. Bukan. Puasa yang sesungguhnya, di samping menahan makan dan minum, kita pun diperintahkan untuk menahan ini mata dari melihat hal-hal yang diharamkan. Menahan telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Dan semuanya menahan anggota tubuh kita. Ini puasa yang sempurna. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walaysa lillah," dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa orang yang suka melakukan amalan dusta dan perbuatan dusta. "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Ini hikmahnya, supaya puasa Arafah yang kita lakukan bisa sempurna. Kalau sempurna,
maka pahala yang kita dapatkan di sisi Allah pun sempurna. Kemudian hikmah yang lain supaya jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji mereka secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang melaksanakan kewajiban haji, maka dia tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Dia tidak boleh berbuat kefasikan dan dia tidak boleh berjidal. Tidak boleh berdebat. Dilarang. Orang yang puasanya atau orang yang hajinya dengan haji yang sempurna tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi hajinya akan sempurna bagi orang yang menahan anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan, dan tentunya ini tidak mudah ikhwan ya. Mungkin bagi antum yang pernah haji ini tidak mudah. Kita ketika haji, Masya Allah, itu bawaannya ingin marah karena capek. Kita tawaf di Ka'bah. Bayangkan ikhwan, kita ini orang-orang Indonesia kecil-kecil orangnya. Itu orang-orang samping kita besar-besar. Orang Eropa, orang Afrika. Kadang kita disikut, kadang kita dijepit ya, sehingga kita marah. Kita mengucapkan kata-kata kotor ya. Sehingga haji kita tidak sempurna. Jadi tidak mudah untuk meraih haji yang mabrur, ini tidak mudah. Kadang kita sholat, sendal kita hilang, kita ambil sendalnya orang. Atau kadang mungkin pakaian ihram kita hilang, kita ambil pakaian ihramnya orang. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi hendaknya kita jaga anggota tubuh kita pada hari yang mulia ini, bagi yang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dan waktu kita pendek sekali ya, masih banyak yang belum kita bahas ya. Walhasil apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, kita dapatkan sebagian pun sudah, alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.